Ini sudah ada pertanyaan ini, Pastor. Oh ya. Dari yang nonton ini. Berarti dong nak iko bye-bye ini. Oh ya. Dia pertanyaannya bagaimana menanggapi jika ada yang sudah meninggal dan arwahnya masuk ke tubuh salah seorang anggota keluarga dan memberikan pesan-pesan bagi yang masih hidup. Oh iya, itu jadi pasti sama soal ada yang bawa unit kekuatan gelap itu tuh. Kuasa gelap, gelap itu. Kemasukan itu. Itu kemasukan begitu. Tapi memang ada macam-macam kemasukan itu. ada jenis-jenis. Ada yang minta, ada yang jadi mediator memang. Ada yang ini tanpa Biar tadi agak sedikit gangguan teknis, jadi harus sabar sedikit menunggu. Memang pas mau cerita mati, listrik langsung mati. Cerita tiba-tiba memang. Ya, baik. Sobat Rangkum, topik pembahasan kita kali ini itu ceritanya memang lebih ke perayaan tadi yang kita bilang Hari Raya Semua Orang Kudus dengan peringatan arwah umat beriman. Mungkin sebentar Pastor Cardo akan banyak terangkan dari sisi antropologinya dan juga dari sisi orang punya penghayatan keagamaan, iman. Baik, Pastor sibuk-sibuk di mana ini sekarang? Ya, masih sibuk, tetap di seminari. Itu baru kemudian asistensi di paroki, ada Bitung, ada Kokole itu. Oh begitu. Jadi tetap masih di seminari ya, Pastor? Masih di seminari. Pastor boleh maju sedikit. Oke. Sip. Nah, itu cakep. Baik, Pastor, kita langsung saja sekarang to the point saja tempatnya supaya tidak terlalu basa-basi terlalu banyak. Pastor, tentang Hari Raya Semua Orang Kudus dan peringatan arwah ini dalam tradisi gereja kita, apakah ada hubungannya dengan perayaan di luar gereja? Misalnya kalau kemarin itu di akhir bulan Oktober itu perayaan Halloween. Apakah berhubungan dengan itu? Itu pertama dulu, Pastor, di pendasaran. Itu pasti, itu tradisi dari awal kita boleh bilang itu tentang hubungan manusia dengan yang sudah meninggal. Terlebih umpamanya dengan leluhur-leluhur. Itu baru dihubungkan itu dari tradisi petani. Petani itu yang petani Eropa terlebih. Ada hubungan dengan musim itu. Nah, musim gugur ini persis di akhir Oktober. Itu musim gugur. Baru mau masuk itu musim dingin. Musim dingin itu semua itu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua daun gugur semua karena itu musim gugur. Lalu kemudian ini hampir tidak ada hijau di sana. Itu di Eropa. Nah, ini untuk mengakhiri musim gugur itu ada ini pesta All Hallow Souls itu. Dia mulai dari situ baru kemudian sampai sekarang itu Halloween. Itu tanggal 31 Oktober. 31 Oktober di orang Irlandia Utara, bangsa Celtic, itu Druid Celtic, itu yang merayakan itu. Dan mereka pakai pakaian model setan-setan. Sehingga itu baru kemudian ada simbol terang itu pakai dengan sambiki labu yang di itu unik itu, Pastor. Itu unik. Kenapa mesti sambiki? Kalau ini tuan ini. benar. Nah justru di samping sambiki itu yang masih bisa bertahan. Itu. Baru kemudian dipasang di tengah itu terang. Dan kemudian itu sekarang itu semua seakan-akan setan-setan mulai masuk dalam kegelapan. Dalam musim dingin. Nah itu tanggal 31 Oktober. Dan baru-baru misalnya minggu terakhir Oktober itu musim masuk itu perpanjangan waktu untuk masuk musim dingin. Itu. Berarti Pastor, dari perspektif antropologi itu berarti ada hubungan sebenarnya dari situ kok ada hubungan memang. Ada hubungan. Gereja. Baru mesti dilihat untuk gereja Katolik itu persekutuan para kudus itu malah masuk di kredo. Persekutuan para kudus itu. Nah, persekutuan para kudus sudah masuk di kredo lantaran awal dari gereja Katolik itu
ada dialami di abad-abad pertama itu banyak tertumpah darah para martir. Sehingga pesta pertama dia bilang untuk semua martir-martir orang kudus ini sebenarnya punya perayaan-perayaan, ada banyak, hampir tiap hari kita peringati itu, begitu. Kemudian ada banyak itu para martir kudus yang tidak bernama. Itu supaya dikumpulkan semua satu kali, dirayakan bersama. Sehingga dari tahun 600-an itu sudah ada perayaan itu. Perayaan untuk ini pesta segala orang kudus. Itu. Baru kemudian diambil alih waktu ini tahun 610. Waktu ini kuil Pantheon, kalau dari orang kafir di Roma, Pantheon untuk semua dewa-dewa itu sebenarnya itu diserahkan oleh kaisar Roma ini kepada gereja. Lalu Paus mengambil itu jadi tanda untuk pesta orang kudus. Itu awalnya dimulai tanggal 13 Mei. Jauh dari perayaan. Jauh. Baru kemudian itu oleh Paus Gregorius tahun 1085 dikaitkan dengan 1 November. Itu untuk pesta orang kudus. Lantaran apa? Lantaran 1 November ini semua ini peziarah bisa datang ke Roma. Lalu itu akhir musim gugur. Musim gugur itu panen pertanian ada cukup di sana. Jadi ditaruh di situ. Nah, itu sebenarnya sejarahnya. Oke, besar. Lalu memang menyusul dengan pesta Halloween. Itu jadi persis di akhir musim gugur, persis itu orang berziarah ke Roma. Gitu tradisinya. Oke, Pastor. Lain sekali deh. Lain dia bercerita ini. Lain dia bercerita. Pastor, berarti kalau itu kan peringatan orang kudus, kemudian ini peringatan arwah semua umat beriman. Nah, itu bagaimana? Sama juga itu. Itu masuk dari tradisi lain lagi. Itu apa itu, Pastor? Itu tradisi lain itu lebih dulu di kalangan itu ya untuk memperingati orang mati. Itu normal sekali seluruh dunia senantiasa itu. Lantaran agama mulai dengan tanda itu kubur. Itu awal mula dari agama itu tanda kubur. Gitu. Karena manusia mesti dikuburkan. Baru kemudian itu ada di mana-mana ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun. Kemudian di gereja juga diperingati dengan misa requiem. Nah, dengan misa requiem. Baru yang mulai pertama itu kelompok pertapa. Kelompok pertapa dia mulai dengan ini perayaan itu untuk misa requiem. Itu pertapa dimulai mendoakan untuk teman-temannya, mendoakan arwah untuk teman-temannya. Baru kemudian itu dari biara Benediktin di Cluny itu ambil untuk juga berdoa untuk para arwah. Itu. Baru kemudian itu dilanjutkan ditambah sesudah pesta orang kudus kita peringati juga peringatan arwah. Itu. Yang kemudian dikaitkan dengan api penyucian. Itu pertanyaan sebentar itu, Pastor. Itu menarik, Pastor. Tapi ini, Pastor, yang sering jadi adalah orang sering tanya, kok for apa mendoakan orang mati? Kan so pigi. Benar. Kok? Nah, lantaran itu memang terbawa ini khas Katolik. Lantaran ini ada dasarnya di kitab suci. Nah itu, terus Pastor bawa kitab suci. Kita bawa kitab suci, Alkitab Deuterokanonika. Jelas. Memang mesti bawa begitu. Itu dasarnya. Di dasar itu, Pastor. Lantaran itu yang bukan Katolik itu pasti tidak tahu, tidak punya tradisi itu. Nah ada. Di Deuterokanonika 2 Makabe. 2 Makabe 12 itu menarik ceritanya. Boleh spill sedikit, Pastor, mungkin? Dia begini. Ada ini perang
Perang itu lalu panglima perang itu Yudas. Itu panglima perang dia lihat ini sebagian pasukannya itu gugur. Baru kemudian itu, nah di 2 Makabi 12 itu ayat 38 sampai 40-an itu. Dia lihat itu yang jenazah-jenazah itu ada DPW ini ada jimat-jimat di situ. Lantaran itu dorang mati. Lantaran itu dorang mati baru dia mau untuk menebus itu dorang jimat. Lantaran kalau pakai jimat berarti tidak percaya kepada Yahweh. Lantaran itu dia dorang bilang, ini mau dikuburkan ini, tapi dorang tidak percaya. Jadi orang mau doakan bagaimana? Itu habis itu Panglima Yudas ini bilang kumpul doin, baru kasih persembahan untuk silih dari ini dorang tidak kepercayaan kepada Yahweh. Itu baru kemudian ini Yudas bilang, kalau umpamanya apa mau berdoa, kalau tidak punya kepercayaan kepada kebangkitan itu memang tidak ada guna kalau untuk berdoa. Nah itu teksnya bagus, teksnya dibilang persis itu. Kita baca ini ada ayat itu. Dia bilang gini, ini sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur ini akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Itu lantaran ada dasar kebangkitan. Itu. Jadi jelas. Itu orang pikir lantaran orang ada keyakinan untuk kebangkitan. Ya, makanya orang pergi. Makanya dia pergi itu. Tadi pagi tulang so pergi kubur kan? Yang nonton bersiaran tuh Pastor, berdoa. Banyak sekali aku bermunculan di ini Facebook, di foto-foto di semua grup kubur WA, hari ini. Semua kubur. Nanti mau muncul ulang malam tahun baru, Pastor. Antara Natal tahun baru. Oh begitu. Untuk yang Islam untuk nyekar kalau sebelum Idul Fitri normal gitu. Oh gitu. Itu pasti. Lantaran apa? Lantaran kubur siapa yang dikunjungi terutama, yaitu kubur dari orang tua atau dan kemudian leluhur, dan itu ada cikal bakal dari kehidupan dari manusia yang hidup sekarang itu. Jadi ini menarik tuh. Jadi ziarah ke kubur itu sebenarnya tadi Pastor bilang itu mengandung makna kehidupan dan keagamaan. Jadi leluhur dari situ orang berhasil. Ada leluhur dari situ ya. Lantar memang diakui. Nah kalau Jawa punya dibilang sangkal paran itu awal manusia dari mana, baru kemudian tujuan akhir manusia kemana itu. Sehingga itu sekarang dikaitkan dengan ini peringatan arwah orang beriman, itu orang kunjungan kubur. Sama persis dengan Natal. Natal merayakan kehidupan. Tapi kehidupan asal mula kehidupan itu dari sana. Itu dari situ baru sebenarnya baru bermakna. Oke. Pastor, tadi kan dari Makabe itu tentang ada orang yang meninggal karena jimat-jimat dan sebagainya. Kalau misalnya sekarang ada mungkin begitu-begitu. Waduh. Udah banyak. Tanya pengalaman. Ada yang dapat kebajimat, ada dapat isi orang bilang, lama mau mati lantarannya masih ada pegang. Itu tapi maksud mau tanya, kok bagaimana itu? Nah, ini baru kalau dia lepas, dia lepas di kubur ke leluhur itu, baru dia meninggal. Nah itu cuma pengetahuan populer ini. Nyana disampaikan ke publik. Tapi orang cerita begitu. Selama dia nyana mati-mati. So 2 minggu dia ini tantang begitu sampai bobou. Itu tapi belum mati. Jadi orang tanya, mesti kasih pulang dulu. Yang dia ada pegang-pegang, baru. Oke. Baik, mungkin Pastor
kita mau sapa dulu yang lagi nonton ini, lumayan banyak yang nonton malam hari karena malam minggu tuh like dari kawasan atau di rumah. Jadi ikut aja orang cerita ini biarpun ini cerita mati tapi so bilang tadi itu ini mengandung makna kehidupan sebenarnya. Jadi kalau ada yang komentar silahkan ketik di kolom komentar di bawah, silahkan bertanya nanti Pastor Kado yang jawab bukan kita. Oke, Pastor, pertanyaan berikut. Dari perspektif antropologi ini karena Pastor kan tapi dosen antropologi itu, bagaimana sebenarnya pandangan gereja kita, gereja Katolik tentang kematian dan kehidupan setelah meninggal? Apakah ini juga mempengaruhi perayaan dua ini, Hari Raya Orang Kudus kan dia bilang ini gereja yang jaya dengan gereja sedang berjuang. Itu Pastor dari antropologi. Memang dia mesti itu, dan itu sebenarnya hampir sebelum bukan cuma Katolik. Sebenarnya iman Katolik itu yang bisa memberikan jawaban untuk tentang kematian itu bagaimana. Itu sebenarnya. Dan kita kenal di Credo itu yang turun ke alam tempat penantian itu dipakai ini sebenarnya turun ke alam maut kalau pakai ini berani Sheol atau Gehenna di mana kalau masuk di situ tempat gelap sekali tidak tahu arah. Itu sebenarnya yang dilukiskan. Lalu dibilang itu lembah kematian itu. Nah, orang mati di situ. Cuma iman Katolik itu tahu ini karena yang turun di situ itu mau pakai ini mau masuk kitab suci. Karena ini kalau pakai teks Yohanes 1 yang Allah sabda itu dan itu adalah terang yang bisa itu tidak kegelapan tidak mampu menguasainya. Itu di Yohanes 1. Nah, dia masuk turun ke alam maut, alam gelap tidak bisa itu kegelapan tidak bisa ini. Dan di situ dia bawa jalan kebenaran dan kehidupan dan itu dia perjalanan kebangkitan. Nah, itu yang orang punya. Jadi ada jawaban manusia, satu-satunya manusia yang pernah lewat situ dan bangkit. Itu yang jadi. Dan ini keyakinan kekristenan. Lantaran itu kita bilang pengikut Kristus yang bangkit. Itu udah pesan. Jadi bukan pengikut Kristus yang mati, yang bangkit. Ini lantaran itu kita bilang orang Kristen. Pengikut Kristus bukan Yesus. Nah, berikut Pastor tentang tradisi ini. Bagaimana sebenarnya tradisi tadi berdoa bagi orang yang sudah meninggal? Kita mungkin lebih dalami lagi bahwa bagaimana sebenarnya tradisi berdoa bagi orang yang meninggal itu mencerminkan nilai dan keyakinan kita sebagai orang Katolik tentang komunitas iman yang hidup. Karena kan rujukannya misalnya tadi kitab dari Deuterokanonika Makabe itu, nah, yang notabene tidak dipakai misalnya oleh saudara kita yang di luar Katolik, bukan misalnya. Katolik ya. Nah, itu bagaimana Pastor? Tentang kita yang mendoakan itu, apakah juga berhubungan dengan orang punya kebiasaan adat istiadat budaya kita misalnya di Minahasa mungkin lingkungan sini tentang itu? Ah, itu menarik itu gitu. Itu memang ada. Itu lantaran apa? Orang tahu itu kehidupan itu rawan terus lantaran bisa tiba-tiba berhenti itu. Sehingga ujung-ujungnya ini deh. Pun tiap orang takut mati tuh. Sehingga dia mesti cari itu, mesti cari perlindungan. Nah, di sini pun ini orang Katolik itu punya nama orang dari orang-orang kudus. Nama orang kudus yang semua mati yang ada yang kalanya tidak kita kenal siapa. Betul. Karena mati berapa abad lalu. Itu. Cuma lihat di kalender. Tapi kita berdoa untuk minta perlindungan. Lalu supaya hidup kita bisa jalan itu begitu. Sama persis dengan ini sekarang
untuk orang biasa, nama-nama orang pun sistem nama orang itu juga diturunkan supaya diturunkan bahwa opanya atau omanya pun nama, penama itu turun ke cucunya. Ke cucu, sehingga dia model hidup lagi dari situ. Oh begitu. Itu dekat sekali. Itu semua keyakinan populer. Yang ada dia bukan di tingkat lembaga, di tingkat keluarga semua itu. Semua punya keyakinan itu. Lalu kita penasaran kok datanya tuh gimana nama panjang begitu. Oh itu kok opa dulu nama. Opa itu ini supaya dia. Nah lantaran apa? Jiwa dari opa dia bilang begitu. Itu diturunkan itu kehidupan sebenarnya dari orang cikal bakal kehidupan. Itu diturunkan. Kalau umpamanya Minahasa, itu diturunkan dari di atas sini. Ubun. Sehingga kalau umpamanya orang mau balapas mau berdoa begitu dia opo bahasa di sini. Benar. Iya. Saya itu ubun kan dia bilang itu tanpa turun dari opo. Untuk manusia, for dia pecucu. Iya. Sehingga hubungan antara leluhur itu dibilang opo dengan cucu. Itu DP istilah dipanggil. Pantasan. Jadi sebenarnya berkaitan ya Pastor antara tradisi kita adat istiadat budaya dengan sebenarnya orang peiman. Benar. Salah satunya misalnya pakai nama. Benar. Itu orang-orang kalau pakai tradisi ini Yahudi juga pakai begitu. So, itu ala leluhur kami. Oh iya. Ala Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, apa begitu? Itu yang tetap di keyakinan turun. Ada beda dengan mulai pandangan masuk dengan Yunani jadi beda sekali. Itu Yunani langsung mau pakai dengan ini otak mau cari itu pisah di sana begitu. Saya nggak jauh sekali. Untuk kita dekat sekali. Lalu tiap orang kalau orang tua sudah meninggal atau opa yang sudah meninggal itu ada kalanya untuk berdoa. Oh ya. Pernah saya pernah kasih kuliah di Duta Wacana Jogja untuk teologi tentang penghormatan leluhur dan kekristenan. Itu pendeta yang langsung di sana Profesor Ide Gerrit Singgi. Dia suka ikut kuliah, dia tanya kenapa itu lantaran kalau umpamanya dia dalam kondisi paling stres, dia akan minta doa kepada siapa? Dia bilang kepada mamanya, bukan kepada Yesus. Padahal dia ahli kitab suci. Dan dia bilang, iya, memang spontan dia langsung itu minta pertolong ke mamanya. Itu. Iya. Mak doakan nih. Iya. Dalam kondisi itu. Padahal dia kekristenan dia jago sekali di kitab suci. Dia bilang itu. Kenapa begitu? Bilang itu penghayatan dasar. Karena dasar kehidupan itu dari ibu. Itu kemudian ibu punya cikal bakal itu. Itu sebenarnya penghayatan religius yang jadi. Iya betul ya. Jadi. Nah. Sehingga memang sedap untuk melihat begitu yang memang betul orang mengalami pengalaman religius tentang kehidupan dan kematian, menjelang kematian juga akan bermunculan model begitu. Oke, Pastor. Seruput kopi kalau begitu. Sama ini dosa setengah deh kan. Ini cerita mati Mar. Nah, lantaran dia cerita mati. Kebanyakan orang takut mati, tapi kalau lalu dikubur, pun ketakutan bukan dikubur. Kalau kubur orang tuanya nak takut tuh. Itu aneh sekali. Iya, kalau lewat biar pergi Pak orang tua kubur sendiri biar sendiri. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa, tapi kalau lewat orang kubur itu baklakson ketakutan. Permisi. Itu umpamanya. Ya, oke, baik. Sambil kita sapa dulu ya yang untuk nonton ini masih stay di situ lumayan banyak ya ikut nonton ya silahkan dukung karya pewartaan kami dengan tetap klik tanda bintang di situ dan silahkan untuk
mengetik kolom komentar situ. Ini sudah ada pertanyaan ini, Pastor. Oh ya. Dari yang nonton ini. Berarti dong nggak ikut bye-bye ini. Oh ya. Dia pertanyaannya bagaimana menanggapi jika ada yang sudah meninggal dan arwahnya masuk ke tubuh salah seorang anggota keluarga dan memberikan pesan-pesan bagi yang masih hidup. Oh iya, itu jadi. Pasti sama soal ada yang bawa unit kekuatan gelap itu tuh. Kuasa gelap, itu. Kemasukan itu. Itu kemasukan begitu. Tapi memang ada macam-macam kemasukan itu. Ya, ada beda-beda. Ada yang minta, ada yang jadi mediator memang. Ada yang ini tanpa sadar dia jadi media untuk jadi ini cerita dengan orang yang sudah meninggal. Jadi dia bisa kontrol, Pastor. Dia masuk. Bukan dia kontrol. Nah, kalau umpamanya itu dia jadi media pasif, ada yang mediator aktif. Itu ada beda. Di sini dibedakan. Ada begitu lah itu jelas kelas-kelas kemasukan itu. Iya. Nah, kemasukan yang menjadi profesional itu mediator. Nah, itu umpamanya orang bilang di Minahasa dibilang itu kampetan. Artinya dia panggil itu arwah, ini begini lalu masuk di diri baru dia bicara. Ada yang lain biasanya itu kalau baru meninggal, lalu meninggal mau cari alasan dia meninggal, umpamanya meninggal tiba-tiba, mati manta atau ini dia bercelaka, nyandak sempat dapat kasih pesan, baru bisa jadi dalam waktu 40 hari ada yang muncul yang bisa jadi mediator untuk arwah itu untuk bilang itu. Tapi memang dia mulai tak kancing dia begitu baru mulai cerita. Kalau ditanya dia itu. Itu. Oh iya, kalau begitu masih banyak hidup di sini. Iya, Pastor, kan hidup di ini. Ada orang yang percaya dengan bukan dia itu, atau mungkin dia bilang nah, begini. Memang mesti bilang ini dunia misterius. Nah, itu pengalaman religius. Misterius berarti ada misterinya. Baru kemudian fascinosum. Kalau ikut ini itu ada menakjubkan. Habis itu orang tanya-tanya, betul dia ada bilang itu betul dia atau bukan? Itu betul. Nah, itu pertanyaan filsafati tentang ini eksistensi itu betul atau enggak. Tapi waktu orang yang rindu untuk mencari jawaban itu, dia bukan pertanyaan itu. Dia mau tanya kenapa ini mati tiba-tiba, kunya nak kasih pesan, itu bagaimana? Itu orang suka ini lantaran dorang lihat suka ini komunikasi dengan yang baru meninggal. Biasanya yang baru meninggal itu jadi. Itu baru. Nah, tapi biasanya kalau cuma dalam waktu ini sampai paling lama sesudah 40 hari. Sesudah itu? Sesudah itu sejarang ya. Lantaran, itu DP alasan itu. Orang bilang di sini bahasa Indonesia, dia pulang ke rahmatullah, dia pulang jalan berarti. Kok kenapa cepat tuh saya balik, Pastor? Nah, itu kasih tunjuk sekarang kondisinya sudah beda sebenarnya. Iya. Ada DP maksud itu memang, ada. Pastor. Iya. Ini upacara kematian ada dua sasaran. Ada perpisahan, pemisahan. So itu udah kasih bawa balik, kasih tanda ini bukan capatu for orang hidup, for orang mati. Itu dia bawa balik. Kok kasih cermin supaya nyedak balik pulang. Oh begitu. Pantas ada cermin di. Ada. Baru kemudian ada upacara untuk pemersatuan. Itu. Saban kali itu. Nah, itu tumpamanya ada orang bilang yang bersatu ini kalau di sini pakai tradisi Kumaus.
Itu. Oh iya. Nah, itu ini yang hilang dari kelompok keluarga, satu anggota yang hilang itu. Ada perpisahan dengan dorang dengan yang berangkat, tapi yang mati yang hidup ini keluarga mesti bersatu lagi supaya ini tetap eksis, tetap hidup terus. Lantaran itu di sini hari Minggu itu hari Kumaus. Semua hari Minggu. Itu kenapa selalu hari Minggu, Pastor? Sebenarnya 7 hari. Nah itu maksudnya. Perhitungan 7 hari. Nah, memang mesti bilang. Di sini orang alami makin hari, habis itu orang makin jauh. Dia berangkat makin jauh kan. Itu. Nah pulang kembali ke rahmat Allah. Ke rahmatullah. Nah jadi dia berjalan pulang. Makin hari makin berpisah. Kemudian memang dia melenyap begitu. Jauh. Gitu. Nah coba memang jangan habis sama sekali begitu. Nah, kita hidup bersama. Orang bisa dapat dengar nih. Orang bilang, oh ini ada tanda-tanda semua ada yang mati di kampung. Begitu. Kemudian ada yang menangis berjalan pun, ada yang menangis di sementara berjalan, cari jalan itu. Begitu. Karena itu ada acara for bimbing dia pulang. Nah orang Bali sendiri punya ini sampai pekuburan kedua ngaben. Itu sampai dia sudah dapat kepastian itu masuk ke ini alam yang dirindukan. Itu. Pastor. Nah tentang itu Pastor, tentang dia memang jalan pulang, berarti semakin jauh kan dia. Semakin jauh ya. Sekarang berhubungan dengan peringatan arwah ini, kita kembali ke DP topik. Dan juga penghormatan terhadap orang kudus ini. Apakah itu memang juga bagaimana sebenarnya peringatan arwah dan penghormatan orang kudus itu menciptakan hubungan, boleh kita bahasa generasi yang lalu, sekarang, dan mungkin masa depan orang kematian nanti. Iya. Nah, justru itu lebih menarik melihat itu bagaimana hubungan itu. Kan apalagi sekarang kalau orang mati mesti pasang DP foto kan, bawa DP foto. Kalau dulunya enggak, Sob. Dulu kan belum ada DP foto. Sekarang semua itu mesti bawa tuh foto di muka, mesti bawa di muka. Kok nggak bisa itu? Ini baru tadi di banyak gereja itu dipasang ini foto semua itu besar, kemudian itu yang diperciki, itu diberkat. Sehingga memang ini kontak batin tetap ada. Dasarnya begitu. Kalau umpamanya karena sayang tuh orang, karena sayang orang tua itu, ini tidak mau dilupakan tuh. Pasti. Karena orang bilang, nah utang budi dibawa mati. Iya. sehingga memang betul itu hidup. Itu. Nah begitu persatuan ini dengan harapan tetap itu semua harapan satu kali kelak berjumpa lagi. Nah itu tentang perpisahan dengan harapan untuk berjumpa. Udah tiap budaya itu udah bilang. Nih tetap begitu populer sekali. Akan berjumpa lagi. Iya, contohnya. Sungguh enak kamu yang pergi, kami yang tinggal apa rasanya. Sepakat begitu. Dan kemudian semoga ini sampai jumpa lagi. Ya, itu udah harapan tuh. Itu harapan pemersatuan itu tetap ada. Itu. Iya. Lantaran kalau umpamanya sudah terus untuk hidup di akhirat. Umpamanya begini, kalau dia hidup di akhirat, baku dapat yang orang yang dikenal pun nyenak sadap tuh. Tapi kalau mulai baku kenal itu ya sudah baku kenal semua baku dapat itu udah dapat bahagia sekali tuh. Pastor, ini lagi. Nah, ini mungkin tuh yang tadi yang Pastor sempat singgung tentang api penyucian itu. Nah, dalam mendoakan arwah, kita kan memohon kepada Tuhan agar arwah itu agar arwah yang kita doakan memperoleh keselamatan kan, dibebaskan. Nah, dari perspektif antropologi misalnya, mungkin kebiasaan adat istiadat atau apa konsep sebenarnya api penyucian itu
dan apa yang dimaksud dengan api penyucian itu sebenarnya, sehingga memang betul loh begitu. Jadi ada tempat itu. Nah, orang tanya tempat. Iya sama. Kalau umpamanya kehidupan kekal masih terbatas dengan tempat, rugi sekali toh. Kan dia bilang bebas dari ruang dan waktu. Iya. Itu waktu kekal. Kalau ini umpamanya ruang, orang langsung bilang ya dia mana di galaksi mana ini mau apa itu. Janda. Ini lain sekali. Itu masuk ke alam yang lain dari sekarang itu. Jadi bukan material lagi itu. Sehingga bukan api penyucian, tapi tempat itu pembersihan itu. Itu jadi lain DP cerita. Nah, itu DP pertanyaan yang sering orang tanya, Pastor. Kenapa harus perlu begitu? Bukannya memang ada surga, ada neraka. Yang jahat masuk neraka, baik surga. Nah, selesai. Habis itu terempe neraka tuh api yang menyala, tapi nyana kasih angus. Bilang, api bagaimana itu? Kan api yang tak terpadamkan memang. Tapi DP ini simbolisasi, masuk di bahasa simbol tentang api, bagaimana api yang menghanguskan itu dan kemudian membersihkan itu. Itu umpamanya. Dia bilang begitu. Lantaran orang tahu. Masa umpama ini. Tuh orang umpamanya ya sudah. Dia begitu dikenal. Habis itu ya sudah, kalau orang kudus ya tahu DP ini sudah memang dia mau mulus sekali begitu. Tapi orang biasa-biasa ini semua tahu berdosa begitu. Kong habis itu tuh lain umpamanya ini sudah apa pengampunan dengan sakramen orang sakit, ada pertobatan, ada sakramen pengakuan, itu oke. DP ini. Jadi dipandang oke, itu semua mulus bersih. Tapi kemudian yang belum. Nah, ini. Itu dia bilang ya sudah. Masih lantaran ada belas kasihan dari Allah, masih ada umpamanya kesempatan untuk pembersihan. Tapi diminta itu orang-orang yang hidup itu mau bantu. Dorong bikin bersih itu, dalam doa. Lantaran itu bilang ada tuh doa untuk arwah. Ya. Gitu. Sehingga kalau orang jadi kubur di sini sekarang, dorong berdoa. Kalau umpamanya masih di api penyucian, orang doakan itu supaya bisa dibersihkan dan bisa secepat mungkin masuk ke surga. Tapi kalau umpamanya ini tolong jadi pendoa bagi kami yang masih hidup. Itu dari DP doa itu. Jadi pada prinsipnya akan kembali ke pengakuan iman ya, Pastor. Persekutuan. Iya. Nah, saya bilang ini agama urusan hidup dan mati. Terlebih untuk urusan misterius itu mati. Mati. Syukur, orang bilang itu sesudah kematian itu ada kehidupan kekal. Itu. Nah, yang misterius itu orang mulai tahu itu bagaimana. Lalu kehidupan kekal yang membahagiakan, itu yang jadi idaman. Kau nyana percuma tempe hidup. Orang pikir-pikir, so hidup baik-baik begitu, kok habis itu. Nyana ada DP kebagian begitu. Mati percuma, mati 2 kali. Baik, Pastor, kita lanjut. Masih banyak pertanyaan kita ini. Soalnya Pastor udah bawa buku di situ, buku apa itu, Pastor? Nah, misalnya ini, Pastor, gereja misalnya memberi waktu orang ini setiap tahunnya untuk memperingati arwah semua umat beriman. Memang diberi tanggal 2 khusus ini sebagai momen itu. Nah, bagaimana dengan perayaan peringatan misalnya yang Pastor sempat singgung tadi, Kumaus misalnya, atau 30 atau 40 hari. Nah, atau waktu tertentu misalnya sesuai kebiasaan adat budaya setempat. Atau apakah sebenarnya perayaan itu ada hubungannya dengan perayaan kematian dari segi perspektif iman gereja kita, sehingga kita harus memperingati 40 hari. Harus ada 1 tahun, harus ada 1000 hari misalnya itu. Itu bagaimana? Nah, lebih ke tentang peringatannya ini. Lebih kayak ke peringatan. Lalu memang mesti bilang ini
untung masyarakat kita masih masyarakat lebih terbiasa dengan alam pertanian. Dari petani dan kemudian hidup akrab dengan alam, ya, akrab dengan kehidupan sendiri. Lalu dipakai peringatan-peringatan itu, ya, ada peringatan 3 hari, 7 hari. Kalau umpamanya masyarakat industrialis yang hidup di kota, itu ini praktek upacara-upacara kematian atau sesudah kematian. Itu tidak ada lagi, cuma pokoknya pemakaman selesai. Dan itu terus terang itu bikin sampai banyak yang orang jadi gila. Lantaran tiba-tiba diputus memang. Itu kehidupan hilang. Itu. Dan itu saya kenal teman-teman dekat itu dulu di Belanda, dia itu suami istri yang ini sesudah suaminya sampai waktu beberapa tahun sesudah pensiun, suaminya tiba-tiba meninggal. Dan dia itu tidak bisa terima. Orang Katolik beriman sekali. Dia tidak bisa terima sama sekali. Dan kemudian untung kita di sini itu bisa buat itu ada perpisahan begitu. Seluruh situasi suasana rumah kemudian dengan ibadah itu ada perpisahan itu. Lalu ada tanda orangnya sudah berangkat memang. Ini suaminya ini meninggal langsung ditaruh di kamar mayat, di ruang mayat, baru kemudian langsung dikubur sesudah 3 hari. Tidak ada acara-acara lagi, ibadah upacara ini peringatan arwah 3 hari, 7 hari, 40 hari, tidak ada. Dia pulang di rumah suasananya tetap sama seperti suaminya masih ada. Kemudian itu dia stres betul-betul dan memang tidak bisa bicara sama sekali gitu. Sampai paling kurang 1 tahun gitu. Dan kemudian diberi obat oleh dokter itu memang stres betul, tingkat depresi tinggi. Tidak bisa bicara dan tidak bisa berbuat apa-apa di rumah sendiri. Gitu. Memang langsung terputus ya? Langsung terputus. Dan itu ada juga orang Minahasa, saya kenal itu di Belanda, yang alami begitu, masih muda itu. Suaminya pulang kantor di lift itu kena serangan jantung langsung ke rumah sakit. Itu dan sampai kemudian dikubur sampai 3 hari. Pulang di rumah dia sendiri, ini rumah masih kondisi yang sama, suaminya yang hilang. Nah itu misalnya pengalaman itu yang memang gila betul-betul. Pastor mungkin boleh jelaskan sedikit tentang peringatan itu, Pastor. Berhubungan dengan itu, kita kan ada peringatan misalnya sekarang 3 hari, 40 hari. Nah dari perspektif budayanya misalnya harus ada kan misalnya 40 hari. Itu DP maksud itu, apakah berhubungan dengan itu sebenarnya itu perpisahan di sini, tapi untuk mengolah jiwa dari ini kesedihan, mengolah kesedihan itu, dan memang bahwa bagaimana nasib yang mati, jangan tanya Pak kita, tanin tahu. Tanin tahu dia semua jalan di mana dia pakai ini. Tapi bahwa untuk kelompok yang ada di situ untuk lepas itu perpisahan itu orang bilang ini belum cukup itu tunjukkan tanda untuk kepada ini sudah meninggal. Lantaran itu ya sudah diolah betul-betul. Jadi pelan-pelan ya Pastor. Dan ini soalnya Pastor, sorry, kita kan bukan Minahasa tuh. Cuma kita sering mengamati misalnya sini ada yang meninggal begitu, dia harus pakai kaos hitam misalnya. Ada sampai 40 hari begitu itu. Ada yang pakai kaos hitam, tapi umpamanya ini di peringatan itu sampai 40 hari itu setelah dikuburkan itu 3 hari orang bikin bersih kubur, pasang pagar di kubur, lalu datang ini kemudian bikin perpisahan, pakaian-pakaian yang dipakai waktu itu, waktu acara kematian itu dicuci, ada yang dibuang itu. Lalu kemudian memang dialirkan supaya dia mengalir ini. Memang cuci di kuala. Ya kalau dia sayang, orang pakai itu tuh dia ada sayang, barang-barang yang dia sayang dia kasih isi di peti. Supaya jangan kaget dia balik pambe. Orang datang benar
benar. Ada yang udah jadi. Wow. Ada udah jadi umpamanya di peslop. Ada yang mati mantan ketabrak di pal 2 waktu ada ini. Satu cewek itu. Lalu ini di rumah tempat daerah dekat tabrakan itu rupanya DP slop ada di situ dengan DP mata itu. Lalu tuh di rumah di situ mimpi terus mau cari itu. Mimpi tuh cewek itu dorang tidak kenal, habis itu datang cari. Itu baru orang kasih tunjuk, baru kemudian dibawa DP slop, kemudian ini baru bikin ini perpisahan upacara. Memang dikubur itu. Upacara itu baru ini tidak ada gangguan. Umpamanya itu satu cerita jadi betul itu. Bawa orang datang cari kalau itu tuh yang tuan rumah di situ akhirnya memang baru bisa nyanak mimpi jahat jadi. So lebih malam so lebih cerita mati. Kita tidak tuh takut. Soalnya itu Pastor, pertanyaan berikut berarti berhubungan dengan itu. Berarti bagaimana perayaan ini sebenarnya membantu kita umat Katolik untuk mengatasi rasa takut itu, atau mungkin ketidakpastian terhadap kematian, tentang kehidupan setelah kematian. Bahkan memang orang semua tadi Pastor bilang memang takut mati. Benar. Lantaran mau cari mana jaminan mau pasti bahwa sesudah kematian ini begini. Itu tidak ada tuh. Iya. Nggak ada yang tahu. Nah cuma yang orang pasti ini satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia kemudian bangkit dari mati, yaitu Yesus Kristus. Nah lihat sesudah kematian, Injil Yohanes lagi itu Yohanes 20 itu masuk dari situ. Yesus datang, murid-murid ketakutan begitu tuh. Dia masuk begitu, orang ketakutan. Langsung dia bilang jangan takut, inilah aku. Ini satu-satunya manusia yang pernah mati, kemudian dibangkitkan, dan itu dikenal. Itu yang jadi akhirnya tahu seluruh manusia itu mesti jalan begitu. Iya besar. Berarti DP konsep hidup kembali bedakan kayak Lazarus yang dihidupkan lagi. Mati lagi tuh. Mati lagi. Nah, tuh yang mati itu menurut kita suci itu maut, setan, itu kuasa setan. Itu. Nah, setan itu akhirnya maut. Nah, justru Yesus itu kalahkan itu. Nah, itu sebenarnya. Di situ sebenarnya kabar gembira. Jadi tetap biarpun kematian tetap kabar gembiranya di situ. Sehingga umpamanya mau takut terhadap arwah orang mati. Kenapa? Itu. Iya. Itu soalnya. Tapi aneh sekali ke keluarga sendiri, apalagi orang tua sendiri, nggak takut. Iya betul. Malahan kalau orang misalnya lihat kata ini biasa-biasa saja. Masih senang gitu mau lihat. Tapi kalau yang lain ya lantaran tidak kenal, tidak terlalu kenal, itu ya dengan sendirinya. Gitu. Iya. Oke Pastor. Pastor, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Pertanyaan untuk Pastor Cardo. Jelas. Jangan pak kita. Ini pertanyaan unik ini. Berapa lama Pastor kira-kira arwah berada di api penyucian? Apakah tergantung dosa? Misalnya nih, Carlo Acutis, kemarin kan DP relikwi di situ. Carlo Acutis menyatakan pada ibunya kalau dia sudah di surga, dia akan diberi tanda. Tandanya adalah mujizat kehamilan ibunya sekitar 6 tahun mungkin. Mohon penjelasan dari situ, Pastor. Nah, tentang waktu di api penyucian, apakah tergantung DP dosa, DP kelakuan, atau ikat kontrak? Nah, terus terang tadi tahu lah. Saya bilang sesudah mati itu lepas dari keterikatan ruang dan waktu. Nah, itu soalnya. Nah, ini mau tanya, kalau dia mau bilang, sekian nanti sekian tahun DP itu. Tapi tadi Pastor, apakah memang tergantung mungkin dari dosa perbuatan yang akan diperhitungkan atau seperti apa? Nah, masih tetap tergantung itu relasi antara manusia itu dengan Allah toh. Orang memohon belas kasihan Allah.
Ya. Itu. Nah, dia memohon atau nyanda. Dia kuneta biasa memohon atau nyanda, itu soalnya. Nah, Kalian yang terlalu kenal Allah dia memohon bagaimana? iya. Kita memohon belas kasihan Allah kan itu di situ. Lantaran senyanda tidak bisa diperbaiki lagi itu. Nah, mau masuk di situ. Nah, kita minta bantuan orang hidup itu minta supaya Allah berbelas kasihan di sana. Jadi jangan tanya apa kita itu. Berarti ya, jelas ya. Jadi semua itu tergantung belas kasih Allah. Memang. Ya kembali ke situ memang. Lalu orang membantu itu bahwa silakan ini Carlo Acutis bilang itu begitu, itu tanda. Dia minta ini umpamanya. Ya syukur dia bilang mulai kasih tanda begitu. Lalu itu bisa jadi karisma, itu ada tanda yang jelas sekali. Tapi umpamanya sebenarnya kalau membaca cerita-cerita orang kudus ada banyak juga di cerita-cerita begitu. Tapi menarik. Tapi memang dasarnya itu orang diterima masuk bebas dari api penyucian, itu belas kasihan Allah. Lalu kemudian ini kalau ini orangnya tidak bersikap itu minta ampun atas dosa-dosa, pasti nggak jadi kan, dia meminta belas kasihan Allah itu. Lalu memang mesti tahu dengan iman, lantaran ini Allah itu baik hati, Allah itu Bapa, orang mintakan itu. Iya besar. Jadi jangan tanya, tapi terus terang mesti bilang sesudah kematian itu bebas dari ikatan ruang dan waktu. Itu. Iya, betul. Masih berhubungan dengan situ sebenarnya Pastor DP. Pertanyaan ini yang berikut tentang praktik khusus di hari raya semua orang kudus dan peringatan arwah misalnya yang mengandung simbol atau makna yang dalam. Apakah sebenarnya praktik itu mengandung simbol dan makna dalam arti misalnya ya sudah kita pasang lilin di kubur, orang berkati kubur, kalau ndak pi kubur tong berkati DP foto. Iya. Itu. Nah, orang bantu kan. Kenapa mesti pi pasang tuh lilin? Nah, padahal lilin biasanya cuma di gereja. Di gereja, baru orang pi kubur bawa bunga, bawa lilin. Rupa tadi mati lampu, tong mesti cari lilin. Supaya ada terang. Ya. Itu orang pakai simbol-simbol itu, simbol yang tunjukkan supaya ini dia bisa jadi ada, dia masih di dunia gelap. Nah, orang kasih tunjuk lilin ini sama dengan itu lilin Paskah. Ya. Lilin Paskah itu udah bilang itu ini lihatlah ini terang Kristus. Ya. Yang turun ke tempat penantian, baru kemudian dia bangkit dari itu pakai lilin Paskah. Ini rupanya simbol ini lilin yang bernyala ini yang adalah ini itu yang orang taruh di kubur supaya dia dituntun oleh Yesus Kristus itu. Dia lihat jalan itu masuk kepada kebangkitan. Itu sebenarnya yang secara populer ditunjukkan begitu, biar dia tidak tahu dia makna apa. Yang penting pasang lilin, lantaran ada asosiasi dia berpikir ini lantaran itu sama dengan pasang lilin Paskah. Tuh lain dia pasang rokok satu batang soal situ. Nah, benar. Atau kayak apa musik pasang rokok atau taruh cookies di situ atau benar. Itu for kasih umpamanya kayak apa mesti termakam ya, kalau umpamanya orang Cina cengbeng itu di April selalu dia kasih makanan begitu itu. Makanan kan for hidup. Ya. Makanan for hidup. Orang kasih itu kasih pemberian ini tanda kehidupan. Lalu ini pun bukan cuma ini.
Kalau orang mau bikin acara di rumah sendiri di sini, dorang ambil sebagian tuh yang pertama, kong dorang taruh di atas lemari. Betul. Kong dorang bilang ini DP bagian, nggak usah campur dengan tempat lain di sini. Tapi memang kasih orang hidup supaya ikut bersama itu. Nah, pun bawa itu di kubur, dorang bawa makan itu. Lalu dia bilang ini yang meninggal cuma makan sarinya. Bukan makan banyak, tapi orang ambil sari yang menghidupkan itu justru. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau yang mungkin konsep orang bilang itu apa ya, sesajen for itu kan, ini sebenarnya ya maknanya itu ya Pastor bilang tadi ya. Iya, memang kon dia bilang itu, iya memang. Itu ada unsur dari kehidupan yang orang lihat yang paling mendalam itu. Justru agama akan berbicara tentang ini nilai dasar kehidupan dengan kematian itu. Ya, gitu. Itu begitu deh pesan. Tapi memang praktek-praktek orang lihat ini. Iya, ya itu simbol-simbol yang menunjukkan makna di balik itu. Nah, artinya bahwa pastor itu kan apakah bertentangan dengan keimanan? Tidak, atau orang kan bilang, sudah perlu kok tuh begitu. Mau tidak percaya Yesus kan begitu dibilang tuh. Terus memang orang pakai itu, tapi ini sekarang yang diberikan ini, orang kasih tunjuk itu persekutuan. Bahwa dengan antara orang yang hidup yang mati itu memang ada satu tanda persekutuan. Biar berbeda. Itu. Ya. Jadi sehingga bukan terpisah sama sekali tuh. Gitu. Itu DP asik umpamanya itu lantaran saya bilang orang pun umpamanya tapi bukan cuma ini, ada tuh orang yang bawa minta ada satu teman orang Amerika, dia cerita juga bagaimana dia bisa minta. Dia di Jakarta mau cari tempat parkir setengah mati, dia antar auto. Kok dia minta bantuan doa kepada ini mamanya, minta tolong siapa tahu cari akan tempat parkir. Dapat. Sampai dia cerita itu, dia bilang bagaimana dia minta doa begitu. Pastor, ini kita pertanyaannya mungkin sedikit aneh. Kong kalau coba minta dikubur dah. Iya. Kagak udah minta nomor. Lain. Nah, itu maksudnya itu sering jadi loh. Maksudnya supaya pemahamannya tidak keliru. Artinya kan dibilang tadi persekutuan itu meminta dan apa semua dalam doa dan ini. Kok ada yang memang buat suatu ritual dan lain-lain mungkin. Nah, itu mesti meminta untuk apa? Nah, ini kalau umpamanya mau bilang minta nomor, minta ini supaya nasib itu, nah itu mau minta umpamanya gayanya bukan untuk kehidupan yang menjadi dasar kehidupan sendiri itu. Jadi bisa dibilang itu keliru. Memang keliru ya, bagaimana mau bawa. Bukan, itu namanya tahil. Nah, betul. So jadi lain sekali. Lantaran atau dia mau pakai magic. Nah itu pastor maksudnya di situ. Pakai magic lalu demi keuntungan sendiri. Itu sebenarnya. Jadi dia mau pakai demi keuntungan sendiri. Nah di situ beda itu. Iya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kan biarpun itu ini tentang kematian, tapi sebenarnya di balik itu ada unsur kehidupan. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya mengandung makna kehidupan ya pastor, termasuk juga. Memang, nah itu tuh bilang kehidupan kekal. Nah. itu sesudah kematian ada kehidupan kekal. Itu yang kita ini. Ya, di situ sebenarnya dipipoin pastor. Ya, itu. Artinya bahwa kan kadang salah persepsi, salah pemahaman yang mungkin keliru ya dipahami seperti itu sehingga, boleh dan ini. Lain-lain dibuat sesuatu di orang mati. Terkabul kok. Bikin kok. Ya. Memang orang mau pakai begitu, tapi biasanya nggak jadi itu. Yang dapat model-model mau minta nomor, minta untuk lotre itu begitu. Atau misalnya for ritual sendiri khusus untuk
kepentingan sendiri. Nah itu memang nah, itu namanya magic. Ya, ini itu demi magic keuntungan itu. Nah. Lalu sebenarnya memang mesti lihat keteraran intensinya untuk apa itu. Nah umumnya orang PD kubur itu memang mau kasih tanda persatuan dengan itu. Nah baru kemudian itu lihat ini bukan sembarang kubur yang di ini. Ada yang memang mau sembarang kubur, tapi kalau umpamanya ini kubur pasti dari leluhur atau bilang dari opak sendiri atau omak sendiri, itu yang bilang dari cerita dikenal. Dia suka itu foto tolong itu begitu, itu diminta memang. Nah. Kalau umpamanya meminta loto begitu, bisa jadi opak marah. Kalau umpamanya itu, nah itu ada lalu ada roh-roh lain orang panggil begitu, ya bisa minta begitu, udah marah, rame itu. Kadang kena. Kadang kena. Nah di situ tuh ini gambling namanya. Itu. Oke, Pastor. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pastor. Tentang peranan tentang tradisi juga gereja kita, gereja Katolik ya. Bahwa ada persembahan doa, ada misa requiem misalnya, atau misa peringatan arwah. Bahkan sekarang kan postingan ada banyak juga yang langsung misa itu dikubur. Dikubur, ya. Nah, bagi mereka yang sudah meninggal, bagaimana sebenarnya mempengaruhi hubungan antara yang hidup dan yang mati itu, Pastor? Dalam perspektif iman kita sebenarnya. Kalau tadi kan antropologisnya. Pas dia bilang, justru dia bilang tentang misa. Nah misa ini kita memperingat ini korban Yesus korban sendiri. Kok habis itu di situ justru dia kasih tunjuk itu tentang korban. Ya, dia menderita sengsara, wafat dan itu bangkit. Nah sebelum itu dia kasih tunjuk inilah tubuhku, inilah darahku. Itu dari ini. Baru kenakanlah aku sebagai itu peringatan akan datang. Sehingga memang persatuan antara yang meninggal dan yang hidup itu dalam Kristus itu jadi. Iya. Makanya dia bilang bisa dikubur ramai sekali. Iya. Semua ikut. Tapi tergantung dia mau minta kekuatan apa. Kalau dia, iya, benar. Lantar memang musim mau bilang itu. Nah, ada umpamanya ya sudah orang umpamanya ini dari Maluku, kalau umpamanya ini mau berjalan begitu dia minta izin, kau minta pamit dengan leluhur, dia kasih tahu kita mau pergi sana, tolong lele akang itu. Kau itu wajib lantaran kenapa? Itu karena itu DP bilang cikal bakal yang ini aliran kehidupan dari dia itu dari sana, sehingga dia minta itu. Iya, sebelum terang pergi jauh misalnya terang siarah dulu ke kubur. Siarah ke kubur. Nah sama dengan orang kalau waktu Idul Fitri nyekar kemana? Ke kubur leluhur, bukan ke ade atau kakak atau bukan leluhur, karena di situ DP hidup, asal mula hidup. Gitu. Betul. Pastor, potong sedikit. Ada pertanyaan di kolom chat ini. Soalnya baru saya bilang pertanyaan terakhir ada yang masuk. Oke. Mau tanya lagi kata Pastor. Ada orang Katolik meninggal. Selain misa requiem, juga dilakukan tata cara leluhur mereka. Misalnya ada bakar uang kertas, bakar dupa, dan lain-lain. Ya. Apakah diperbolehkan oleh gereja? Ini masuk dalam satu rangkaian, dalam satu rangkaian. Pertanyaannya dia bakar itu untuk apa? Sama dengan bawa ini makanan itu sama tuh. Iya. Ini orang bawa dia berjalan pulang ke alam baka. Itu disimbolkan dengan macam-macam itu tanda itu. Begitu. Apakah kita boleh bilang Pastor bahwa tradisi adat budaya itu tidak bisa dipisahkan memang dengan yang penghayatan keimanan kita? Nah, penghayatan keimanan itu juga itu dari tradisi-tradisi. Itu adalah lapisan tradisi-tradisi, tapi intinya tentang kehidupan itu dan kematian sebenarnya itu
pintu gerbang masuk ke kehidupan kekal. Itu sebenarnya itu. Dan nih agama kita memang cerita terus begitu. Itu. Misalnya DP torang P. Tapi memang musim bilang ada macam-macam tradisi yang ini tidak bilang tidak terlalu mendukung atau orang tahu itu untuk mengolah itu pengalaman kesedihan lantaran ada perpisahan dengan yang mati. Itu juga budaya yang coba untuk ini kebersamaan antar manusia. Itu ada beda mau lihat itu individu ini yang tiba-tiba meninggal. Ini yang torang upacarakan kan itu yang paling dekat dengan torang sendiri kan. Itu. Dan itu pada tingkat keluarga terlebih. Ya, betul. Itu. Baik, Pastor. Nah. Oke, ini kurang lebih 1 jam lebih kita bercerita ini, Pastor. Iya, suruh kelar tuh kopi. Ya nak mati-mati. Nah, tadi dia kasih tanda mati lampu dulu, jadi orang ada live agak sedikit telat jadi yang dijadwalkan karena mati lampu. Baik, Pastor. Mungkin begitu Trompi cerita malam ini dulu 1 jam lebih dan kita semua dengan tim juga akan undang lagi Pastor untuk topik yang lain. Mungkin berhubungan dengan bukan lagi cerita mati tapi tapi dalam topik yang lain. Nah, baik Pastor, di penghujung pembicaraan ini mungkin ada pesan-pesan untuk umat yang semua nonton atau siapa saja yang ini tentang perayaan kita atau ya terserah Pastor sebagai closing statement. Nah itu menarik. Justru memang mesti lihat dalam hubungan ini iman kita persekutuan dengan para kudus. Baru ada di doa itu persekutuan para kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan badan. Itu sebenarnya semua punya cita-cita di kesana. Itu. Nah, persekutuan para kudus. Kalau umpamanya mau pakai tafsir Paulus, Rasul Paulus, itu semua orang yang dibaptis itu disebut ini orang kudus. Jadi persekutuan pun orang-orang yang masih hidup di sini masuk dalam situ. Ada juga persekutuan itu orang yang memang neto-neto dikatakan oleh gereja itu kudus. Itu. Nah, orang sudah persekutuan para kudus, ada yang kelompok berdosa. Nah, orang sementara itu menuju kepada itu persekutuan itu dan itu orang harapan. Itu lantaran itu semua menuju kepada Kristus. Supaya Kristus menjadi semua dalam semuanya semua. Itu totus itu dari ini semboyan dari uskup atau gitu. Itu sehingga ada penghayatan tentang itu ujung-ujungnya itu terampai untuk meneguhkan harapan kita. Itu semua. Sehingga itu cita-cita tujuan hidup di situ itu ke sana. Itu. Itu. Syukurlah. Oke. Pastor, terima kasih banyak ya. Malam ini satu jam lebih bercerita tentang kematian dan kehidupan kekal orang kudus. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah nonton Sobat Rangkum, yang sudah ikut live ini, dan terima kasih juga yang sudah berkomentar dengan pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga lagi yang sudah give tanda bintang di situ. Terima kasih banyak ya Pastor, terima kasih sekali lagi. Ya, nanti mau undang lagi kalau begitu. Oke, sekian, terima kasih semua. Selamat malam. Thank you.